Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji milik Allah yang telah memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai yaumil kiamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa pula doa terbaik untuk teman-teman yang menonton video ini sampai selesai. Semoga Allah memurahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keafiatan, serta tercapai segala hajat dan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Malaikat adalah sosok makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya dengan kemuliaan yang dimiliki. Mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. Malaikat juga berperan dalam mendoakan seorang hamba yang taat kepada Allah. Lantas, golongan orang yang seperti apa yang didoakan? Berikut kami akan menjelaskan 8 golongan orang yang didoakan malaikat. Yang pertama, orang yang mengajarkan kebaikan. Golongan orang yang didoakan malaikat adalah mereka yang mengajarkan kebaikan. Disebutkan dalam Sahih Al-Jami, Abi Umamah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat, bahkan semut dalam sarangnya dan ikan di dalam laut mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabarani dan At-Tirmizi. Yang kedua, orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Menurut sebuah riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, para malaikat akan mendoakan orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Malaikat berdoa, ya Allah, berilah anugerah kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya selama ia tidak mengganggu dan tidak berhadas di dalam masjid. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang sholat di barisan terdepan. Orang yang sholat di barisan terdepan juga termasuk orang-orang yang didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada sejumlah riwayat sahih dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan Musnad Ahmad dari Al-Bara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada barisan pertama. Sahih Al-Jami. Hal serupa turut diriwayatkan Imam At-Tirmizi sebagaimana termuat dalam kitab sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca salawat atas barisan terdepan. Yang keempat, orang yang tetap berada di tempat sholatnya sesudah sholat. Abu Dawud dalam sunannya dan An-Nasai meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abu Hurairah bahwasanya malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang tetap berada di tempat sholatnya usai mereka sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu mendoakan salah seorang dari kalian selama berada di tempat ia sholat, selama tidak berhadas atau berdiri. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia. Yang kelima, orang yang merapatkan saf sholat. Orang yang menutup celah dalam barisan sholat atau merapatkan saf juga akan didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang termuat dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang menyambung barisan, dan siapa yang menutup celah dalam barisan maka Allah menaikkannya 1 derajat. Yang keenam, orang yang makan sahur. Orang yang berpuasa dan mengawalinya dengan makan sahur juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Menurut riwayat dalam Sahih Ibnu Hibban dan Mu'jam At-Tabrani Al-Awsat dengan sanad hasan dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang makan sahur. Yang ketujuh, orang yang membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa orang yang membaca salawat untuknya akan mendapatkan doa dari malaikat.
Imam Ahmad dalam musnadnya dan Al-Diya dalam Al-Mukhtarah meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah dengan sanad hasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca salawat untukku kecuali didoakan oleh para malaikat selama ia membaca salawat untukku. Karena itu hendaklah ia mengucapkan atau memperbanyak salawat atas diriku. Yang kedelapan, orang yang menjenguk orang sakit. Golongan orang yang didoakan malaikat lainnya adalah orang-orang yang menjenguk orang sakit. Hadis tentang ini termuat dalam Sahih Al-Jami' dari Ali mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim menjenguk sesama muslim kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat yang mendoakannya kapan saja pada waktu siang hingga sore dan kapan saja pada waktu malam hingga pagi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat lain turut disebutkan, tidaklah seorang laki-laki menjenguk orang sakit pada petang hari kecuali diikuti oleh 70.000 malaikat yang memohonkan ampunan untuknya hingga pagi hari. Siapa yang mendatangi orang sakit pada pagi hari, maka ia diikuti oleh 70.000 malaikat yang memohonkan ampun untuknya hingga petang hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Itulah 8 golongan orang yang mendapatkan doa para malaikat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Wallahu alam.